di sana itu bukan lagi badan materi. Karena ada sebagian orang meyakini ketika kita dibangkitkan juga dimensi materi. Kan ada sebagian orang. Karena ada dalam Al-Quran, hal mahyuil izoma wahya romim. Kan, siapakah yang bisa menghidupkan tulang belulang ini? Nah, berdasarkan itu ditafsirkanlah bahwa sebenarnya kebangkitan itu adalah kebangkitan materi. Kan? Nah, itu nanti sulit kalau dibangkitkan materi karena itu tidak ada bedanya dengan dunia pada akhirnya. Kalau kita meyakini kebangkitan itu adalah kebangkitan materi. Kalau kebangkitan dunia berarti kita akan ketemu lagi proses simbol. Sini ada lagi yang mengurus administrasi, siapa yang duluan dan seterusnya, seperti itu. Nah, sedangkan kurang menjelaskan wala darul akhirat ilahiyal hayawan, di sanalah wujud sejati yang bukan lagi wujud-wujud simbol. Seperti itu. Nah, makanya istilah ini hanya untuk digunakan untuk membedakan bahwa beda loh antara badan duniawi dengan badan barzahi. Cuma bagaimana wujudnya, ya tidak ada jalan lain kecuali kita masuk sendiri ke alam barzah dan menyaksikan dimensinya. Tapi sedikit banyaknya, waktu kita mimpi, itulah sebenarnya cerminan dari alam barzah. Ya. Mimpi itu adalah cerminan dari alam barzah. Ya, moderator, terima kasih. Oke, saya terima kasih banyak. Kemudian ini pertanyaan dari Asrin Febrianto. Apakah potensi jiwa yang digali di dunia menjadi indikator kesulitan di alam barzah? Apakah? Apakah potensi jiwa yang digali di dunia menjadi indikator kesulitan di alam barzah? Ya mungkin ada jiwa mungkin yang begitu sulit ketika digali potensinya untuk sampai ke alam barzah, Ustaz. Apa saja indikatornya? Apa saja indikatornya, Ustaz, jika jiwa yang digali dunia ini justru menjadi kesulitan di alam barzah nantinya? Indikatornya itu apa, Ustaz? Sebenarnya bukan indikator, tapi begini. Kalau kita kembali ke ayat tadi ya, yaitu nafsu mutmainnah irji ila rabbika radiyatan mardiyah. Jadi wahai jiwa yang tenang, kan? Wahai jiwa yang tenang. Jadi yang dipanggil Tuhan itu adalah jiwa yang tenang. Nah, apa jiwa yang tenang? Jiwa yang tenang itu adalah jiwa itu sendiri yang sudah ditaklukkan. Jadi jiwa yang ditaklukkan, artinya jiwa yang sudah tunduk ke dimensi roh. Jadi kita di dalam diri kita ini ada nafsul lawwamah, nafsul ammarah. Nah, ketika nafsul lawwamah dan ammarah ditundukkan, otomatis dia menjadi nafsul mutmainnah. Oke? Seperti itu. Nah, sehingga dia nanti bisa bersama dengan ruh naik ke atas. Artinya begini, selama kita belum menundukkan nafsul ammarah dan lawwamah yang senantiasa ingin turun ke bawah ke dimensi materi, otomatis kita belum bagian yang dipanggil Tuhan. Kenapa yang dipanggil Tuhan itu adalah ya Tuhan nafsul mutmainnah. Jadi sebenarnya tidak ada indikator, yang ada adalah kita itu lebih cenderung kemana sebenarnya. Apakah kita lebih cenderung memperhatikan dimensi tubuh kita, atau kita lebih cenderung melihat dimensi rohaniah kita. Jika kita lebih cenderung melihat dimensi tubuh, berarti kita itu adalah masih tertarik kepada dimensi bawah. Nah, ketertarikan itulah nanti yang akan menjadi kesulitan nanti dalam barzah, seperti itu. Itu konsekuensi ya. Karena memang saya tertarik kepada dunia materi, otomatis menjadi beban di alam akhirat nanti. Itu ada kisah sufi yang menarik. Jadi kisah sufi di Irak sana saat itu ada, kalau di Irak dulu ya, dahulu itu ada namanya hammam. Dulu itu di sana kalau mandi kita ke tempat mandi disebut hammam. Kalau sekarang kan setiap rumah ada mandi ya, ada kamar mandi. Nah, dahulu kamar mandi itu menjadi satu tempat yang khusus. Jadi kita ke tempat mandi itu, di sana kita mandi dan seterusnya. Jadi ada orang yang kemudian melayani orang-orang yang mandi. Itu misalnya di Baghdad saat itu. Nah, suatu ketika si pemilik ini meninggal. Jadi pemilik ini sekaligus menjadi kasir di tempat pemandian tersebut. Nah, waktu itu si Sufi, karena dia penglihatan batinnya terbuka, jadi ketika dia meninggal, esokan harinya si Sufi mandi ke sana. Dia menyaksikan orang itu masih
masih ada duduk sebagai kasir. Orang lain tidak melihat, tapi si Sufi ini melihat. Dia tanya, kau tidak sadar kalau kau sudah meninggal itu? Enggak, saya masih menjaga kok di sini. Nah itu seperti itu mungkin kata apa? Betapa dia cinta terhadap apa yang dia bangun ya dengan dunia materinya, sehingga dia tidak mau meninggalkan. Ini juga ada film ini, saya lupa, The Others. Nah itu film lama, judulnya The Others. The Others. Saya tidak tahu. Nicole Kidman. Teman-teman bisa nanti nonton selain itu judulnya The Others. Nicole Kidman, itu film lama, tapi itu menggambarkan bagaimana ada jiwa-jiwa yang sangat terpikat dengan dunia materi sehingga dia tidak punya kesadaran bahwa dia sebenarnya sudah meninggal. Ya, makasih moderator. Oke, saat ini ada pertanyaan dari Usri Uci. Salam Ustadz. Terkait pembahasan jiwa mungkin memiliki keterkaitan dengan Quran surat An-Naba ayat 18. Yauma yunfakhu fisuri fatatuna afwaja. Hari ketika manusia dibangkitkan dalam keadaan bergolong-golong. Mungkin maksudnya nanti orang dibangkitkan berdasarkan karakter jiwa yang masing-masing, Ustaz. Mohon penjelasannya. Iya, demikian memang hari di mana setiap manusia dibangkitkan sesuai dengan karakter jiwanya, atau juga ada ayat lain, izal wuhusyu husyirat, ketika binatang itu, hewan-hewan itu dibangkitkan. Jadi dalam tafsir Sufi yang disebut binatang itu bukan binatang di luar, tapi manusia yang kemudian memiliki karakter hewaniah, kan? Jadi izal wuhusyu husyirat. Wuhusyu itu hewan-hewan yang bukan hewan yang ada di luar, tapi yang dimaksud di sini adalah manusia dengan karakter hewaniah ketika dibangkitkan, sehingga dia dibangkitkan dalam bentuk hewan seperti itu. Itu maksudnya, bahwa kebangkitan itu sesuai dengan karakter manusia. Sesuai dengan karakter manusia. Ya, moderator. Ya, ini selanjutnya Ustadz, mungkin bisa pertegas dulu di sini tadi Ustadz. Saya juga masih agak bingung berkaitan dengan pertanyaan ini agak menarik Ustadz. Misalnya ketika karakter jiwa yang teraktual di alam materi ini hewan misalnya, katakanlah ya hewan apa saja Ustadz. Apakah nanti di alam barzah itu memang seperti itu bentukan jiwa kita? Nah, seperti apa sebenarnya kita sendiri tidak tahu ya, kecuali kita merujuk dalam hadis. Karena memang dalam hadis itu dijelaskan bahwa nanti manusia dibangkitkan sesuai dengan karakter dirinya, dan sebagian karakter itu adalah ada karakter yang bersifat hewan, ada karakter hewaniah. Misalnya dalam hadis nanti sebagian manusia itu dibangkitkan ada 10 bentuk, dijelaskan ada bentuk yang manusia sempurna, ada bentuknya adalah seperti ular dan seterusnya, macam-macam. Tapi sesuai dengan karakternya. Di dunia ini kan kita bisa lihat ya, betapa ada orang-orang yang memang ya tidak lebih dari sifat kebinatangan yang kita lihat di dalam dirinya. Dia tidak punya belas kasih dan seterusnya. Seperti itulah. Itu ini. Saya ada sesuatu yang ingin saya jelaskan tadi, terlintas, saya lupa. Untuk menjelaskan dimensi bentuk. Nah, ada seorang sufi terkenal, saya lupa namanya. Jadi pada saat itu dia mengatakan seperti ini. Kalau orang-orang ingin melihat hewan, mereka ke kebun binatang, gitu kan. Nah, saya cukup di sini, di jalan ini, kata dia. Jadi dia bisa melihat dimensi barzah setiap orang, gitu. Itu coba lihat film Song Gokong ya, Song Gokong. Itu kan? Ya, Kerasakti. Ya itu mungkin kita bisa lihat dari itu ya, bagaimana sifat-sifat itu kemudian teraktual dengan baik kan dalam bentuk-bentuk seperti itu. Karena agama-agama samawi itu hampir mirip ya, menggambarkan bagaimana alam barzah sebenarnya.
Seperti dalam film Song Gokong kan, ada banyak karakter yang di situ terlihat jelas bagaimana sifat-sifat manusia tadi. Nah, makanya para sufi mengatakan sebenarnya semua binatang itu diciptakan untuk menjelaskan karakter manusia, sifat-sifat manusia. Jadi sehingga kata dia, coba pelajarilah sifat-sifat binatang itu. Karena kalau kau mempelajari sifat-sifatnya, maka engkau akan tahu sebenarnya bagaimana sifat manusia. Jadi itu menarik ya. Jadi semua binatang itu sebenarnya itu adalah manifestasi, itu contoh dari sifat-sifat manusia. Sehingga kita dipelajari untuk tahu sebenarnya seperti apa sifat-sifat manusia tersebut. Baik, Al-Quran juga jelaskan kan, bahkan dia lebih rendah ya, balhum adallun ya, dari binatang, balhum adallun. Ya. Oke, Ustaz. Kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Dari Asrin Febrianto. Perubahan materi seperti apa yang dimaksud, Ustaz? Karena ayat Quran menyatakan bahwa tulang belulang orang yang mati akan dikumpulkan dan dihidupkan kembali di alam barzah. Iya. Ya, itulah yang dimaksud, sehingga berdasarkan ayat itu sebagian orang meyakini kebangkitan itulah kebangkitan materi. Kebangkitan materi. Tapi kalau kita mengatakan bahwa yang dimaksud itu adalah tajassum al-amal, itu tidak akan mengganggu teks ayat tersebut. Karena tajassum amal juga menjelaskan dimensi barzah dari tulang belulang tersebut. Itu yang saya baca tadi dengan ayatnya, hal mayuhil izama wa hiya ramim. Siapakah yang akan membangkitkan tulang belulang ini, kan? Seperti itu. Itu yang saya bacakan tadi. Dengan ayat inilah mereka menegaskan bahwa kebangkitan itu adalah kebangkitan materi. Tapi kita harus yakini bahwa yang dimaksud dengan kebangkitan ini adalah kebangkitan dalam bentuk barzah. Ya, barzah bukan lagi yang bersifat materi. Jadi harus dipahami materi itu alam simbol ya, dimensi. Dia adalah keterbatasan. Misalnya dalam Al-Quran, kullama ruziqu min samaratin qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Jadi ketika Zakaria bertanya, ini siapa ya? Ketika dia bertanya, ini dari mana? Jadi kullama ruziqu min samaratin. Jadi ketika ditanya dia mendapatkan rezeki, qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Inilah rezeki yang diberikan kepada kami sebelumnya. Jadi ini kan satu bentuk tajassum amal, satu bentuk perpindahan. Jadi ketika dia ahli surga, ketika dia makan sesuatu, dia mengatakan inilah rezeki yang kami dapatkan sebelumnya. Jadi berbeda dengan tidak sama persis, tapi ini adalah sesuatu bentuk perpindahan dari alam materi menuju alam non materi. Ada banyak konsekuensi kalau kita meyakini kebangkitan itulah kebangkitan materi. Kita akan menjelaskan segala sesuatunya ini dengan keterbatasan materi, dan itu akan tidak sesuai dengan ayat dan hadis yang lainnya, kan? Ada banyak kita akan banyak meragukan ayat dan hadis kalau kita meyakini kebangkitan itu adalah kebangkitan materi. Jadi ada materi, tapi materi yang disebut adalah bukan lagi dimensi materi dunia, tapi disebut dengan badan barzahi. Jadi materi barzahi atau badan barzahi, tubuh barzahi, yang bukan lagi jismani ya, bukan lagi jismani yang ada dimensi yang kita saksikan hari ini. Ya. Oke Ustadz, ini ada pertanyaan lagi berikutnya dari Raya Welmina. Apa persamaan dan perbedaan antara jiwa dan ruh? Nah, kita punya 3 dimensi. Pertama tubuh, fisik. Kemudian batin dari tubuh fisik itu adalah alam barzah, psikologi. Kemudian batinnya lagi alam ruh, yang terkait dengan ruh kita. Jadi